Bu Shirley, kok sering banget teleponan? Kamu udah sarapan belum? Aku tadi goreng tempe, masih anget loh. Sayang, aku mau nanya sesuatu. Nanya apa? Kok muka kamu serius gitu? Aku tadi nggak sengaja lihat HP kamu, ada nama Bu Shirley. Aku penasaran aja siapa itu. Oh, itu teman lama mas. Dulu aku kerja bareng dia di luar kota. Kerja di mana? Kok aku belum pernah dengar kamu cerita soal dia? Lina, kamu pernah ngerasa capek gak sih sama hidup kayak gini? Capek? Ya semua orang juga capek Fitri. Tapi ya mau gimana? Ini satu-satunya cara cepet buat dapet duit. Kamu kenapa sih? Aku cuma ngerasa kayak bukan jadi diri sendiri kalau tiap malam tuh senyum, pura-pura manja, pura-pura bahagia, padahal dalamnya kosong banget. Jangan ngomong aneh-aneh. Pelanggan bisa ngerasa loh kalau kamu murung. Nanti nggak dikasih tip gede lagi. Aku udah mutusin Nina, malam ini terakhir. Aku mau berhenti. Berhenti? Kamu yakin dunia luar nggak seindah yang kamu pikirin loh? Aku udah cukup. Aku pengen hidup normal, punya suami, rumah kecil, masak tiap pagi. Aku nggak mau lagi disapa orang dengan nama Laura. Ya udah, semoga kamu nggak nyesel aja. Tapi ngomong-ngomong, pelanggan langganan kamu udah datang tuh. Aku lakuin ini untuk terakhir kalinya. Sesudah ini aku gak bakal balik lagi. Mulai besok aku cuma pengen jadi istri yang baik buat kamu, Mas. Sarapan dulu ya sayang. Aku masak nasi goreng kesukaan kamu nih. Wah, rajin banget pagi ini. Tumben biasanya masih ngantuk jam segini. Pengen aja nyenangin kamu. Aku ngerasa kayak pengen mulai hidup baru gitu. Mulai hidup baru? Emangnya kemarin hidup kamu udah usang ya? Enggak sih, cuma ngerasa udah waktunya berubah aja. Aku pengen lebih fokus jadi istri yang baik, gak males-malesan lagi. Wah, aku seneng banget dengernya. Aku juga udah mulai nabung dikit-dikit. Kalau cukup, pengen buka warung kopi kecil di depan kontrakan ini. Serius? Wah, boleh tuh. Nanti aku bantuin jualan juga ya. Pagi Niki, Fitri, maaf ya, mau nagih uang sewa bulanan ini. Aduh Bu, saya baru dapat separuhnya. Sisanya paling minggu depan ya Bu. Ya udah, tapi jangan kelamaan ya. Bulan kemarin juga nunggak soalnya. Ini mas, aku udah pinjem dulu uang dari teman. Katanya nggak perlu cepet-cepet diganti. Hah, serius? Wah, makasih ya sayang. Kamu tuh istri paling pengertian deh. Nanti kamu bayar aja kalau ditagih lagi. Soalnya nggak enak kalau nunggak terus. Ya udah yuk, kita lanjut sarapan lagi. Fitri, lagi belanja juga toh? Wah, rajin banget sekarang. Iya Bu Rika, sekalian nyari sayur buat masak nanti sore. Dikit tuh suami kamu ya? Aku baru lihat kamu pindah ke kontrakan belakang. Sebelumnya kerja di mana? Dulu aku kerja di luar kota Bu, di toko baju gitu. Tapi udah berhenti, sekarang fokus di rumah aja. Wah, pantesan kelihatan rapi terus. Ibu-ibu sini jarang ada yang tampil bersih gitu tiap hari. Biasa aja kok Bu, aku emang suka rapi aja. Laura. Maaf, kayaknya kamu salah orang. Ah, masa aku nggak bakal lupa mata itu. Kamu kan dulu di... Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Aku buru-buru, permisi. Fitri, kenapa buru-buru banget? Itu siapa tadi? Bukan siapa-siapa Bu, aku cuma salah dengar orang manggil. Kok sampai pucat gitu mukanya? Enggak, perasaan ibu aja kayaknya. Aku lagi buru-buru, duluan ya Bu. Capek juga kerja seharian, tapi lumayan lah, upahnya bisa buat nambah tabungan.
Wah, masih semangat aja kamu Diki. Aku mah udah pasrah kerja kayak gini terus. Katanya kamu pengen buka usaha ya? Iya, pengen buka warung kecil depan kontrakan. Fitri juga dukung banget, malah dia yang semangat. Wah, istri kamu support banget ya. Jarang loh cewek sekarang mau sabar di saat kondisi suaminya lagi di bawah. Iya, aku beruntung banget. Fitri itu beda, nggak pernah ngeluh sama sekali. Ngomong-ngomong, tadi siang aku ke pasar, aku lihat cewek mirip banget sama istrimu. Tapi anehnya aku dengar ada orang manggil dia Laura. Katanya dulu kerja di klub malam gitu. Kamu yakin dia nggak punya masa lalu yang kamu nggak tahu? Ah, kamu ini suka ngaco. Ya, aku cuma nanya aja. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Fitri itu di rumah terus, nggak mungkin macem-macem. Laura, siapa itu? Aku pulang duluan ya, Fitri pasti udah nungguin di rumah. Tuh uangnya ya, minta tolong bayarin. Oke. Bu Shirley, kok sering banget teleponan? Kamu udah sarapan belum? Aku tadi goreng tempe, masih anget loh. Sayang, aku mau nanya sesuatu. Nanya apa? Kok muka kamu serius gitu? Aku tadi nggak sengaja lihat HP kamu, ada nama Bu Shirley. Aku penasaran aja siapa itu. Oh, itu teman lama mas. Dulu aku kerja bareng dia di luar kota. Kerja di mana? Kok aku belum pernah dengar kamu cerita soal dia? Dulu di toko baju. Dia kayak kakak buat aku. Suka bantu waktu aku lagi susah. Makanya masih sering komunikasi. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngomong? Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Aku nggak nyembunyiin sesuatu apa-apa mas. Gak usah mikir macem-macem. Aku cuma nggak suka kalau ada rahasia. Aku percaya kamu, tapi jangan bikin aku curiga sesuatu. Iya, aku ngerti. Maaf ya, aku janji gak bakal nutup-nutupin lagi. Aku harus pergi samperin Bu Shirley biar gak ganggu lagi sebelum semuanya kebongkar. Lama banget gak lihat kamu, Laura. Sekarang kamu nyebut diri kamu siapa tadi? Fitri ya? Iya Bu, tolong jangan panggil aku nama itu lagi. Aku udah gak kerja di sana. Tolong hargai keputusan aku Bu. Kamu ini lucu. Dunia malam itu udah kayak keluarga kita. Kamu pikir bisa lepas gitu aja? Aku datang ke sini cuma mau minta satu hal Bu. Tolong jangan hubungi aku lagi, apalagi kirim pesan. Hidupku udah beda. Beda gimana? Hidupmu sekarang pasti susah kan? Aku masih bisa bantu. Banyak pelanggan yang nyari kamu. Ada satu yang rela bayar mahal cuma buat ngobrol bentar sama kamu. Tuh bayarannya. Aku nggak mau Bu. Aku udah janji sama diri sendiri gak bakal balik lagi ke sana. Aku cuma pengen hidup tenang sama suamiku. Tenang itu mahal Fitri. Dunia luar gak bakal nerima orang kayak kamu. Kamu pikir suami kamu bakal tahan kalau tahu masa lalumu? Aku nggak peduli. Aku akan jujur nanti, tapi bukan hari ini. Aku cuma minta tolong, jangan hancurin hidup aku Bu. Terserah kamu. Tapi kalau suatu hari kamu butuh uang, kamu tahu harus kemana. Ini terakhir kali aku menginjakan kaki di sini. Aku nggak boleh tergoda dengan uang dari mereka. Fitri, jadi bener kamu. Diki, kamu lagi sibuk banget ya? Nih, aku mau tunjukin sesuatu. Apaan sih, Rojak? Aku lagi ngencengin baut ini dulu. Kalau lepas bahaya. Coba lihat dulu nih. Aku tadi lihat seseorang kayak istri kamu. Fitri, aku foto dari jauh. Takut salah lihat, tapi kamu nilai sendiri deh. Ini kamu yakin dia? Yakin banget, aku lihat sendiri tadi. Dia keluar dari rumah Bu Shirley yang dulu terkenal ngelola tempat hiburan malam. Aku aja kaget. Mungkin cuma mirip, nggak mungkin Fitri kesana. Aku ngerti kamu bela istrimu, tapi foto ini udah jelas banget. Lihat bajunya, tasnya, sama persis kayak yang dia pakai biasanya. Dik, itu motor udah beres belum? Pelanggan nungguin tuh. Sebentar Pak, saya beresin dikit lagi. Udah pergi sana. Yang di sini aku masih harus kerja. Nanti aja ngobrolnya.
Hati-hati bang, jangan terlalu kencang narik gasnya. Maaf Pak, Fitri kamu bohongin aku ya. Pokoknya malam ini aku harus tahu semuanya. Udah beres ya Pak motornya? Oke, terima kasih. Aku mau nanya sesuatu, jawab jujur ya. Nanya apa mas? Kok muka kamu aneh gitu? Kamu ke rumah siapa tadi sore? Itu aku cuma mampir sebentar, ada urusan penting aja. Urusan penting sama Bu Shirley. Aku tahu dia siapa. Aku udah denger dari orang, jangan bohong lagi. Aku nggak bohong sayang, aku cuma mau minta dia jangan ganggu aku lagi. Aku udah nutup semua masa lalu itu. Masa lalu apa maksudmu? Jadi bener kamu pernah kerja di tempat itu? Iya, aku pernah, tapi aku udah berhenti. Aku malu mas, aku takut kamu ninggalin aku kalau tahu soal itu. Bukan masa lalumu yang bikin aku kecewa, tapi kebohonganmu. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Aku cuma pengen hidup normal. Aku pengen kamu lihat aku apa adanya sekarang, bukan aku yang dulu. Kamu pikir aku bisa pura-pura gak tahu setelah lihat semua ini? Aku sayang kamu, tapi kamu udah bikin aku ngerasa kayak orang bodoh. Mas, jangan pergi. Tolong dengerin aku dulu. Aku butuh waktu buat diri sendiri. Ya Tuhan, jangan ambil dia dari aku. Aku cuma pengen tebus kesalahan itu, bukan dihukum lagi. Kasian ya Diki, katanya semalam ribut. Dengar-dengar gara-gara istrinya ada masa lalu kelam. Iya bu, aku juga dengar gitu. Katanya dulu kerja di tempat hiburan malam. Astagfirullah. Ya ampun, pantes aja kemarin pas di pasar ada laki manggil dia Laura. Aku kira salah orang. Ternyata beneran. Dia pakai nama samaran kalau di tempat hiburan. Bu Rika, tolong jangan ngomong sembarangan ya. Nggak semua yang kamu dengar itu benar. Fitri, aku nggak maksud jahat. Cuma kasihan aja sama Diki udah dibohongin. Tetangga kan harus saling peduli. Aku udah berubah bu. Aku cuma pengen hidup tenang. Tapi kenapa semua orang malah nambahin beban aku? Ya kalau kamu pengen tenang, jangan punya masa lalu yang bikin orang ngomong soal masa lalu kamu lah. Lidah orang nggak bisa dikontrol. Aku tahu aku salah. Tapi apa nggak boleh orang kayak aku berubah? Berubah boleh, tapi memorinya nggak bakal segampang itu buat dilupain. Apalagi Diki sebagai suami kamu pasti marah lah kalau ngebayangin kamu pas ngelayanin pria lain. Dia nggak segampang itu nerima semuanya. Ya Allah, aku harus kuat. Aku harus sabar. Aku yakin Diki bakal pulang lagi ke rumah ini. Dia cuma butuh waktu buat nerima keadaan aku yang sebenarnya. Kasihan juga sebenarnya bu. Mungkin dia beneran nyesel. Nyesel atau enggak udah terlanjur bu. Suaminya juga udah pergi dari rumah. Kita lihat aja nanti gimana nasibnya. Diki, kamu ngapain jalan sendirian? Malam-malam gini, basah kuyup gitu. Aku nggak tenang, kepala aku kayak mau pecah. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi. Aku udah bilang nih, Fitri itu bukan perempuan sembarangan. Cukup, jangan ngomong kayak gitu lagi. Kamu harus buka mata, orang kayak dia gak bakal bisa berubah. Sekarang kamu ngerasain sendiri kan. Aku sayang sama dia, kamu pikir gampang buat aku nerima semuanya. Tapi aku juga gak mau denger dia jelek-jelekin terus. Sayang boleh, tapi jangan sampai buta. Kalau kamu terus belain orang kayak gitu, kamu sendiri yang bakal hancur. Udah, terserah kamu mau percaya siapa. Aku cuma kasihan ngeliat kamu dibodohin.
kenapa aku harus kayak gini sih? Diki, tunggu. Jangan pergi. Aku mohon dengerin aku dulu. Fitri, ngapain kamu kesini? Aku cuma pengen kamu percaya aku. Aku nyesel udah nutupin semuanya. Aku rela dihukum asal kamu maafin aku. Diki, awas! Bangun mas, jangan tinggalin aku. Aku janji gak akan bohong lagi. Mas, kamu dengar aku kan? Tolong bangun. Aku mohon, aku gak mau kehilangan kamu. Bu, kondisi suami ibu masih kritis. Kami udah berusaha semampunya, tapi luka di kepalanya cukup parah. Tolong dok, apapun yang harus aku lakuin, aku lakuin. Aku cuma pengen dia hidup. Kami akan terus pantau, tapi ibu juga harus siap dengan segala kemungkinan. Ini rincian biaya awal, Bu. Maaf, rumah sakit minta uang muka buat perawatan lanjutan. Iya, akan saya bayar secepatnya. Aku akan jual semua ini. Aku gak mau nyimpen dosa di badan ini lagi. Aku tahu ini salahku mas. Aku yang nutupin masa lalu. Aku yang bikin kamu marah. Tapi tolong, jangan hukum aku kayak gini. Aku rela kehilangan segalanya, asal jangan kamu. Sayang bangun. Aku janji kalau kamu bangun, aku bakal benar-benar berubah. Aku gak mau nyakitin kamu lagi. Mas, aku di sini. Maafin aku ya. Aku nggak bisa jagain kamu sampai akhir kayak yang kamu janjikan dulu. Kasian juga sih Fitri. Tapi ya begitulah, dosa masa lalu pasti ngejar juga akhirnya. Iya Bu, tapi aku lihat dia sakit banget kayaknya. Mungkin dia beneran nyesel. Nak, sabar ya. Semua yang terjadi itu takdir. Kadang Allah kasih cobaan supaya kita lebih dekat sama yang di atas. Saya udah hancur Ustadz. Semua yang saya cintai udah pergi. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Selama kamu masih bisa nyebut nama Allah, kamu gak sendirian. Dosa bisa dihapus kalau kamu benar-benar tobat. Saya udah janji Ustadz. Saya nggak akan balik lagi ke jalan yang salah seperti dulu. Saya cuma pengen hidup tenang meskipun sendirian. Kamu tenang yang di sana ya mas. Aku bakal terus doain kamu. Aku juga bakal tebus semua salahku.